Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada, topik pertama kita pendengar ini terkait dengan Duta Kesenian Indonesia dari Labuan Bajo tampil di Festival Siva Color International Folk Art Thailand 2024 pendengar ya. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Andi Tenri Lebi. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi. Ya, profisiat ya Bu Andi ya. Untuk teman-teman yang sudah berhasil ya tampil di festival di Thailand ya Pak Bu ya. Iya. Baik. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada pendengar nih apa yang dipentaskan selama berada di Thailand kemarin nih Bu? Oh iya, kami ini menerima undangan di bulan 5 2024 kemarin dari penyelenggara kegiatan. Kemudian kami berpikir bahwa bagaimana mempromosikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan NTT tentunya di tingkat internasional. Nah, Siva ini ada 2 kegiatan di bulan 8 dan di bulan 11. Kami mengikuti kegiatannya yang di bulan 11. Kita berpikir bahwa Manggarai Barat ini punya aset. Aset dari kebudayaannya, keseniannya, kemudian pariwisatanya. Lalu kami mengangkat materi lontar. Tarian lontar ini adalah tarian yang memang sumber kehidupan masyarakat Manggarai Barat, NTT pada umumnya, bahwa itulah mulai dari akarnya sampai kepada daunnya itu menjadi sebuah aset yang tak ternilai harganya, yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Kemudian tentunya yang satu adalah tenun. Tidak terlepas, ini juga aset kita yang perlu dipromosikan. Kemudian ada lagi tari tiba Mekah, tari penyambutan yang hari-hari yang kita pertunjukkan pada saat ada tamu-tamu. Kemudian di satu kegiatan juga ternyata di lokasi itu kita pentas di sebuah kayak pasar kuliner pertunjukan itu, lalu kami membawa materi tarian Mokmere seperti itu. Oke. Ini memangnya ada beberapa tarian yang ditampilkan, Bu? Kami mempersiapkan 4 materi. 4 materi, satu cadangan yang akan kami rubah di mana kita pentasnya menyesuaikan dengan kondisinya. Oke, ya 4 materi ya, atau 3 tarian begitu, atau? Jadi 4 materi. 4 materi. 4 materi kami siapkan, iya. Oke, ini. Tapi pertunjukannya itu dipertunjukkan semuanya di lokasi kegiatan. Baik. Yang satu kan supaya kami mengajak orang-orang juga mengetahui yang mana sih itu goyang Mokmere gitu kan. Goyang-goyang bersama, mereka akhirnya tahu, oh ternyata seperti ini, ada tarian seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya mengajak mereka untuk bagaimana bersama-sama menari. Baik. Nah, ini mengapa memilih tarian tiba Meka, kemudian tari lontar seperti itu? Ini apa? Ada filosofinya atau seperti apa nih, Bu Andi? Itu tadi yang saya sampaikan, ada 3 garapan saya tari tiba Meka adalah bagaimana kita mempromosikan Labuan Bajo karena ini adalah aset-aset. Kemudian tari tiba Mekah yang selalu tari penyambutan yang selalu setiap hari ada kegiatan-kegiatan menyambut tamu itu yang selalu dipertunjukkan. Makanya kita ngambil kebetulan lokasinya itu di kantor wali kota Pattaya. Baik. Jadi kayak pas lah momennya karena kami juga memberikan cenderamata gitu pada mereka, selendang songke dengan topi songke gitu. Baik, Bu Andi, ini untuk krunya ini memang berapa banyak yang kemarin diberangkatkan ke Thailand, Bu?
Jadi enam orang penari ini dibantu oleh Kemendikbud lewat Dana Indonesiana. Jadi kami mengajukan Dana Indonesiana, kemudian kami lolos di kegiatan itu. Mereka dibantu pesawat pulang pergi Jakarta, Bangkok, PP. Kemudian ada saya sendiri juga, ada dari Dinas Pariwisata yang mendampingin kami, kemudian ada teman-teman dari sanggar yang lainnya, ada Ibu Dens, ada Ibu Wiwi, seperti itu. Oke, baik. Nah, kami ada 10 orang. 10 orang ya. Nah, dari kegiatan festival tersebut, ini apa yang mau disampaikan kepada para penarinya, kemudian apa yang mau diharapkan dari kegiatan festival yang sudah ditampilkan, Ibu? Ya, satu adalah kesempatan besar anak-anak bisa tampil di tingkat internasional. Kemudian yang kedua, mereka punya pengalaman yang sangat berharga karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dari India, dari beberapa negara yang hadir di saat itu. Anak-anak punya pengalaman tersendirilah bagi mereka. Kemudian mereka lebih mengasah, bahkan ada yang mau sekolah di sekolah seni, itu sangat luar biasa sekali, memotivasi mereka. Kemudian di sana kita bagaimana memperkenalkan Labuan Bajo di NTT, seperti itu di sana. Ya alhamdulillah kami punya MC juga, bisa mempromosikan di mana-mana teman-teman kepada teman-teman yang lain bahwa memperkenalkan Labuan Bajo, NTT ke tingkat internasional. Baik. Dan apa yang menjadi dampak dan juga harapan ya partisipasi di festival tersebut ini apa sebenarnya Bu Andi? Apakah ingin ya promosi pariwisata ini tetap terus digencarkan ke tingkat internasional atau seperti apa nih yang diharapkan? Seperti itulah yang diharapkan bahwa kita tidak selalu menunggu orang-orang yang datang ke NTT ya. Tapi kalau kita datang ke sana memperkenalkan kesenian kita, lebih banyak orang yang menyaksikan, lebih banyak orang yang menonton, lebih banyak kita bersharing-sharing informasi, berinteraksi, kemudian membuka jejaring. E-Production punya program di tahun depan akan berangkat juga di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi itu berkolaborasi dengan provinsi lain, seperti itu. Sama dengan yang berangkat ke SIPA, kemudian kebetulan saya koordinator di 2 provinsi, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, dengan Labuan Bajo. Jadi saya juga konsultan gerak dan penata kostum di Kabupaten Luwu Utara. Oke, ini kegiatannya ini tetap terus berlanjut seperti itu ya, Bu Andi? Kalau di sana SIPA seperti itu, tapi kita juga memang punya komitmen bahwa program e-production kan itu setiap tahun harus keluar daerah. Karena kenapa? Itu tadi kita mencari jejaring, kemudian kita lebih belajar banyak kepada daerah-daerah lain, seniman-seniman lain, bisa berkolaborasi, bisa workshop bersama. Tentunya dengan harapan di tahun depan kami lagi mensoni 3 negara seperti itu, dan untuk tahun-tahun berikutnya juga seperti itu, tapi kami tingkat Asia aja dulu karena ngurus visanya kan masih ribet ya. Oke. Mungkin kita akan sosok seperti itu dan mengajak teman-teman seniman yang ada di NTT terutama mereka supaya mereka bisa pengalaman berkesenian di luar negeri atau di provinsi lain seperti ini. Artinya mereka bisa menambah ilmu mereka, terutama di sanggarnya, dan menerapkan apa yang mereka dapatkan. Oke, baik. Dari pengalaman ini menarik ya Bu Andi ya, dari pengalaman yang sudah diikuti e-production ya, dan juga teman-temannya dari Labuan Bajo, dan sekembalinya dari festival tersebut, ini apa yang mau diterapkan ke depannya, seperti apa nih Bu Andi? Iya, terutama di anak-anak sanggar kami dan teman-teman seniman yang adalah pertama adalah disiplinan dan kerja profesional. Karena itu mereka harus dituntut on time, mereka harus betul-betul menguasai materi, dan tiba-tiba di satu pertunjukan misalnya setnya berubah, mereka harus juga menyesuaikan gitu loh.
disiplin penting banget bagi seniman. Penting banget karena itu modal utama ya. Jadi program kami juga kebetulan saya juga ketua ASIP di NTT, saya punya kewajiban untuk mengajak teman-teman grup-grup lain yang ada di NTT ini. Ayolah kita berkarya bersama-sama. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipromosikan. Seperti itu. Baik, Bu Andi, kita berharap bahwa kedepannya semakin tetap terus eksis ya untuk sanggar-sanggar ya teman-teman penari untuk bisa memperkenalkan pariwisata ke go internasional, begitu ya Bu Andi ya? Ya, terutama sanggar-sanggar yang ada di desa-desa nih, nggak pernah tersentuh kan? Oke. Jadi kasihan, jadi penonton dia. Baik. Nah, ini yang kita mau rangkul semua. Oke. Seperti itu. Baik, ini langkah yang diambil dari production ya untuk sanggar-sanggar yang ada di daerah-daerah terpencil seperti itu ya, untuk dihidupkan begitu. Ya. Jadi saya sampaikan untuk SIPA ini kami kan melakukan audisi. Baik. Audisi kebetulan yang terpilih adalah ternyata anak-anak SMA 1 di Labuan Bajo. Dan ternyata anak-anak juga ini anak-anak di production yang melakukan audisi. Saya memfasilitasi audisi, kemudian saya bukan jurinya, saya tidak mencampuri. Seperti itu. Nah, audisi pertama mereka 10 orang berangkat ke Tenggarong, Festival Tenggarong. Dari sana kami masih menyeleksi karena kita harus tahu mau berangkatkan seniman itu, kita harus tahu dong attitude-nya seperti apa, cara bangun paginya seperti apa. Dengan adanya kegiatan itu kita bisa melihat disiplinan anak-anak, berapa menit mandi, berapa menit makan, kan itu sangat berpengaruh terhadap tim gitu kan. Nah, jadi pulang dari sana ya ternyata 6 yang terpilih dari 10 orang. Baik. Oke, Bu Andi, terima kasih waktunya pagi ini. Ya, salam. Makasih, jaga terus RRI ya. Baik, salam ke Labuan Bajo, salam sehat, salam sukses Bu. Ya, makasih. Selamat pagi. Pagi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.